Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih bagi Bu Indrani serta kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan analisis kelayakan bisnis yang merupakan langkah awal untuk memulai segala aktivitas bisnis apapun. Dalam kesempatan ini, bisnis yang kami rencanakan adalah Veggie Pizza yang nantinya akan disampaikan dan dijelaskan oleh kawan-kawan dalam presentasi kali ini. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok dalam bisnis kami. Ada Agis Kurnia, ada Astrilis Rahmayanti, ada Muhammad Asrul Faizin, saya sendiri, ada Nairul Rifa, serta ada Indriani Ainun yang nantinya akan menyampaikan atau mempresentasikan analisis kelayakan bisnis Veggie Pizza. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat malam. Dari untuk Veggie Pizza sendiri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan dan memberikan makan sehat dengan berbagai varian dan kemasan yang enak sesuai dengan pasar. Bahan dikonsumsi sendiri ini semuanya sayuran dan untuk kalangan dari usia remaja sampai orang tua. Dan juga untuk Veggie sendiri ini persaingan pasar menjadi peluang besar dalam bisnis makanan tersebut ketika melihat beberapa pesaing di mana produk tersebut bisa dipasarkan. Karena untuk pizza sayur sendiri ini jarang di pasaran, yang di pasaran itu kebanyakan mungkin dari seperti keju atau daging, banyak berlomba-lomba semua pasar pizza begitu daging. Disinilah kami hadir dengan pizza sayuran. Dan untuk estimasi dari potensi demand sendiri, dalam potensi demand pizza adalah umur kurang dari 30 tahun dan yang sendiri laki-laki dan perempuan. Sebenarnya untuk pizza sendiri seperti saya bilang di semua usia sampai tua pun bisa dikonsumsi untuk pizza karena kami tidak memakai bahan pengawet ataupun pewarna buatan. Tapi karena saat ini biasanya sudah membayar untuk gaya hidup sehat di semua kalangan, terutama untuk para anak muda yang sekarang lagi besar sekali untuk hidup sehat. Dan untuk efek dari potensi demand sendiri, masyarakat konsumtif dan potensi menjaga kesehatan yang menjadi target pasar tersebut. Itu yang seperti saya bilang untuk wanita dan juga pria. Nah, untuk aspek teknis, iya. Selanjutnya masuk ke aspek teknis. Jadi aspek teknis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dibahas adalah tentang identifikasi produk. Jadi dari usaha kami yaitu Veggie Pizza, kami menghadirkan 3 tipe produk, yaitu dari segi ukuran small, medium, dan large. Lalu kualitas dari produk kami yaitu fresh dan organik. Kapasitas produk kami seperti yang dapat dilihat pada layar, untuk yang small 353, medium 212, large 141. Dan kami juga membuat perencanaan penjualan di setiap tahunnya, di mana di tahun 2020 ke 2021 dan di tahun selanjutnya minimal kami memiliki kenaikan penjualan sebesar 10%. Selanjutnya, lalu aspek teknis yang kedua adalah proses produksi. Sebetulnya dari proses produksi Veggie Pizza yang kami buat ini cukup simple, di mana kami mengolah bahan, yaitu mengadon,
lalu memberi topping dan pengemasan, lalu selanjutnya dapat dinikmati oleh customer. Selanjutnya, yang ketiga pada aspek teknis ini adalah bahan baku. Jadi kami telah menghitung seberapa besar bahan baku yang kita perlukan. Kembali lagi dibagi ke dalam 3 tipe ukuran yang kami keluarkan untuk veggie pizza, yaitu small, medium, dan large. Dapat dilihat pada tabel, sehingga total yang kami keluarkan untuk bahan baku adalah 5.203.927.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nairo. Untuk aspek teknisnya, mesin dan material handling. Di sini kita memakai jenis mesin itu mixer, oven, yang model merek mesinnya itu yang mixer itu Sinmak, terus oven itu Getra, kapasitas dari mixernya itu 15 kg, terus untuk yang kapasitas ovennya itu kita memiliki 3 rak, terus umur teknis masing-masing 10 tahun, terus harga per unit untuk mixer itu 5 juta, harga per unit oven itu 20 juta. Terus untuk jenis peralatannya itu kita ada loyang yang small, medium, large, sama kuas, pizza cutter, talanan, pisau. Itu untuk umur teknisnya loyang itu kira-kira 1 tahun, untuk kuas pizza, talanan, dan pisau itu kira-kira 6 bulanan. Terus untuk lokasi usaha dalam menjaga berlanjutan bisnis, tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, dan sekaligus berbagaian dari promosi produk. Lokasi usaha kami beralamatkan di Tebet, dalam yang tidak jauh dengan pasar PSPT, Tebet dan juga tidak jauh dari toko retail, Alfamart, dan sejenisnya. Begitu pula Tebet terkenal wilayah yang strategis untuk usaha. Untuk layout usaha kami berusaha semaksimal mungkin dalam merancang bangunan antara ruang yang lain dengan ruang lainnya, maupun terbangun efektivitas waktu yang tersistemik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agis. Untuk selanjutnya, aspek teknis, yaitu tentang infrastruktur. Dalam lokasi usaha tentunya berkaitan dengan infrastruktur untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau lokasi usaha, baik itu mengenai yang pertama yaitu transportasi umum, dan yang kedua kondisi jalan. Nah, untuk di sini, mengapa kita harus mementingkan transportasi umum dan kondisi jalan? Karena sejatinya bahwasanya ketika ada konsumen yang ingin melihat produk atau membeli produk kami, tentunya infrastruktur sangat penting sekali sehingga konsumen bisa menjangkau lokasi usaha. Next. Nah, aspek manajemen dan SDM. Dalam menjaga keberlangsungan usaha, tentunya terdapat manajemen dan sumber daya manusia. Berikut struktur organisasi usaha Veggie Pizza. Yang pertama yaitu keuangan, Muhammad Asrul Faizin, produksi Astrilis, Indriani Ainun, dan Agis. Dan untuk yang terakhir yaitu cashier, yaitu Nairul Rifa. Next. Untuk aspek hukum. Untuk Veggie Pizza ini kami bentuk badan hukum usaha kami adalah firma. Karena dengan latar belakang bisnis ini yang kami dirikan yaitu berlima, yang telah tadi saya sebutkan, dan kami urus langsung, maka itu adalah bentuk badan hukum usaha kami. Berbeda dengan yang lainnya ketika kita ingin mendirikan usaha seperti PT, aspek hukumnya itu berarti berbeda lagi karena berbentuk badan hukum firma, maka dari situ kami semua bisa disebutkan mengurus bisnis atau ide bisnis ini. Next. Nah, untuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, aspek ekonomi. Veggie Pizza selalu berupaya untuk memberikan inovasi agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwasanya
produk yang akan kami hasilkan itu berbeda dengan yang lainnya. Karena bahwasanya ketika kita ingin mendirikan suatu produk, maka konsumen bisa melihat ketika ada perubahan dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Maka dari situ kami akan membuat produk yang semaksimal mungkin sehingga daya beli masyarakat kepada produk kami itu meningkat. Nah, untuk yang selanjutnya aspek sosial. PEGI Pizza hadir untuk seluruh tingkatan kelas sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi untuk aspek sosialnya, produk kami atau ide bisnis kami di sini itu tidak mencakup gender. Nah, jadi untuk produk ini tidak memandang kelas sosial. Nah, dari wanita, laki-laki, dan sebagainya. Nah, untuk aspek budayanya, walaupun pizza sendiri berasal dari luar Indonesia, namun untuk saat ini sudah dapat masuk dalam selera masyarakat dengan perkembangannya yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu berbagai macam inovasi dan sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dimakan oleh masyarakat. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Asrul Faizin. Makasih. Bang Faizin jangan dimute, Bang Zin. Ya, selanjutnya berbicara persoalan aspek resiko, tentunya dalam perhitungan analisis kelayakan bisnis yang sudah direncanakan oleh kelompok kami, di mana bisnis kami adalah PEGI Pizza, bisnis yang kemudian bisa dijalankan secara offline maupun online, khususnya dalam kondisi-kondisi pada saat ini mengalami wabah pandemi COVID, di mana segala aktivitas baik bisnis maupun dalam lending sektor apapun tentunya itu dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, maka PEGI Pizza salah satunya selain kemudian bisa dilakukan dengan offline, namun bisa dilakukan secara online. Sebelum berbicara pada aspek resiko, tentunya dalam analisis kelayakan bisnis apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami tadi, mulai dari aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum, dan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tentunya selain kemudian aspek-aspek di atas yang harus direncanakan dan ditentukan oleh pelaku bisnis, maka dalam kesempatan ini ada aspek resiko di mana aspek resiko bisa didapatkan dari berbagai aspek di dalamnya seperti keuangan SDM, potensi pasar, pemasaran, produk, pelanggan, pesaing, bahan baku, dan sistem informasi. Tentunya itu merupakan sebuah langkah-langkah atau rancangan-rancangan yang harus ditentukan oleh pelaku bisnis. Dalam menjaga segala aspek tersebut agar mengurangi resiko yang muncul dengan selalu melakukan review penjualan, review kinerja, review produk, review pasar, review pengamanan sistem informasi, yang itu tentunya baik secara internal perusahaan atau internal bisnis maupun eksternal bisnis. Next. Selanjutnya dalam aspek AMDAL, pada bisnis PEGI Pizza, di mana bisnis ini merupakan bisnis industri makanan, tentunya dalam sebuah peraturan bahwa bisnis tersebut merupakan bisnis yang tidak daftar wajib AMDAL. Next. Selanjutnya dalam aspek keuangan, tentunya aspek keuangan inilah yang kemudian akan menentukan layak dan tidaknya bisnis ini kita jalankan dengan menghasilkan sebuah laba yang itu ditentukan oleh pelaku bisnis. Beberapa aspek yang menentukan keberhasilan dalam aspek keuangan ini salah satunya
ada rencana produksi, biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead, total cost, rencana pemasaran bulan pertama. Ini kemudian sebuah langkah-langkah dalam aspek keuangan untuk menentukan layak dan tidaknya sebuah bisnis ini dijalankan dengan menghasilkan laba yang sesuai dengan perhitungan yang kami rencanakan. Ditambah kemudian di atas tadi ada aspek teknis dalam persoalan pengadaan barang dan sebagainya untuk sebuah mengawali bisnis yang kami jalankan. Tentunya beberapa aspek keuangan dan di aspek teknis dalam pengadaan barang untuk melakukan bisnis itu akan menentukan sebuah harga jual produk yang kami rencanakan, baik itu small, medium, large, untuk menentukan berapa harga yang bisa kita tentukan untuk menghasilkan laba yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Di mana small atas hasil perhitungan dari aspek keuangan dan aspek teknis tentunya menghasilkan harga 65.000, medium dengan harga 95.000, large dengan harga 120.000. Itu tentunya perhitungan sesuai dengan internal bisnis kita. Namun tidak cukup kemudian pada internal bisnis yang kami rencanakan, tentunya harga itu juga mengacu pada eksternal bisnis kita untuk menjadikan bisnis kita ini berjalan dengan baik dan berjalan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Presentasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisnis ini bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin. Wallahul musta'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.